Teman ATLM Indonesia dan teman-teman lainnya, teman-teman YouTuber. Kali ini kita membahas analisa urin secara umum, yaitu volume, warna, dan kejernihan pada urin. Yang mana ini penting sebagai bagian dari makroskopik urin yang bisa dilihat langsung dengan mata tanpa melakukan uji laboratorium. Nah, di channel ATLM Indonesia, mari kita simak apakah Anda mengalami gangguan nanti dengan volume urin yang berlebihan atau sedikit, atau warna urin yang tidak biasanya, tidak warna kuning jernih seperti minyak goreng, tapi warnanya merah atau warnanya hijau atau warnanya gelap, atau kekeruhannya tidak jernih seperti biasanya, keruh, agak keruh, atau keruh merah atau keruh putih. Mari kita bahas materinya di materi ini sebagai berikut. Kita mulai dulu dengan jumlah atau volume urin. Nah, kita tahu teman-teman, cara mengukur urin pada seseorang atau pada kita, itu jumlah urin dengan cara mengukurnya dalam 24 jam. Jadi teman-teman, kalau mau mengukur urin itu cukup sediakan botol bekas air mineral yang ukurannya paling besar. Kemudian ditampung di sana sebanyak-banyaknya urin dalam 24 jam. Kita misalnya menampungnya mulai jam 10 malam atau pagi sampai keesokan harinya, 24 jam dihitung. Nah, disitulah menggambarkan kita melakukan pengeluaran urin atau diuresis dalam 24 jam. Apakah normal atau tidak? Nah, ini kita lihat. Jumlah urin 12 jam sangat berbeda dari seseorang atau seorang dengan yang lain. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Oleh sebab itu, pengaruh ini penting terhadap volumenya, namun tidak begitu signifikan perubahannya bila dalam kondisi normal. Nah, ini pengaruh pertama: umur, kedua berat badan, ketiga jenis kelamin, yang keempat makanan dan minuman, yang kelima suhu badan, yang keenam iklim, dan ketujuh aktivitas. Nah, kita bahas satu persatu dari 7 hal yang mempengaruhi volume urin. Kita mulai dari umur dulu ya teman-teman. Nah, tiap orang, tiap umur berbeda-beda. Ada yang masih bayi, ya kan? Ada juga yang masih anak-anak. Kemudian ada juga remaja, lalu dewasa. Nah, setelah dewasa memiliki anak, itu yang biasa disebut dengan orang tua, hingga manula, ya, manusia lanjut usia, ya kan? Nah, dari ini volume urinnya berbeda-beda. Jadi yang dewasa ini mulai dari remaja, dewasa hingga orang tua itu biasanya yang paling konstan dalam hal produksi urin lebih banyak ketimbang pada bayi. Kemudian di manula juga mengalami penurunan produksi urin. Mengapa pada manula mengalami penurunan produksi urin? Karena penurunan fungsi ginjal untuk memfiltrasi, sehingga volume urinnya lebih rendah sedikit dibandingkan yang dewasa. Nah, ini jumlah volume yang bervariasi. Sementara pada bayi kenapa lebih sedikit juga? Karena pada bayi itu organnya kecil, organ ginjalnya sedikit, kemudian dia minum juga tidak terlalu banyak atau intens seperti halnya pada orang dewasa. Walaupun juga memang sebenarnya pada masa bayi dia lebih banyak minum ASI atau minum susu formula ketimbang dia makan. Jadi variasi ya. Jadi di sini umur sangat berpengaruh terhadap produksi urin. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah apabila jumlahnya berlebih atau jumlahnya sangat sedikit. Nah, itulah yang perlu dikhawatirkan. Nah, kemudian lagi jumlah atau volume urin ini juga dipengaruhi oleh hal lain, yaitu nomor 2 tadi adalah berat badan. Jadi berat badan itu ada yang kurus, ya kan, kurus. Kemudian ada juga yang ideal itu tengah-tengah, dan ada lagi yang gemuk, terlalu berlebihan. Dan yang lebih lagi adalah sangat gemuk. Nah, ini yang disebut dengan obesitas, kelebihan. Jadi
body mass index-nya di atas rata-rata, sementara kalau kurus di bawah rata-rata. Jadi ini berpengaruh terhadap volume urin. Kemudian juga dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender, baik pria ya kan, juga pada wanita. Pada prinsipnya dua ini jenis kelamin, yang ketiga tidak ada. Sebenarnya ada yang ingin mengkategorikan seperti halnya waria atau bencong, menurut saya itu bukanlah pria atau wanita, tapi sebenarnya dia itu arahnya lebih ke arah pria, banyak rata-rata seperti itu. Nah, produksi urin pada pria itu jauh lebih banyak ketimbang pada wanita. Nah, karena metabolisme pada pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Dan penampang tubuh pria biasanya lebih besar daripada wanita. Walaupun nanti ada dalam hal perkembangannya mungkin beda. Mungkin karena obesitas rata-rata pengaruh kontrasepsi pada wanita, jadi wanita volume tubuhnya lebih besar. Jadi beda-beda ya variasi. Nah, kemudian kita pindah lagi, yang keempat adalah makanan dan minuman. Jadi teman-teman yang biasa makan makanan yang sedikit kadar air, anggaplah kita makan donat, ya kan? Itu produksi urinnya mungkin lebih sedikit ketimbang memakan air yang kadar airnya seimbang, seperti halnya nasi. Di dalam nasi itu ada air yang masuk dan terperangkap di dalam nasi, sehingga beras tadi mengembang, merekah menjadi nasi yang bisa dimakan. Nah, lalu ada juga yang banyak mengandung air, seperti halnya kita memakan makanan yang seperti puding. Ya, puding ini kan mengerebus agar-agar dengan gula plus tambah yang lain-lain dengan air. Airnya tadi terperangkap oleh gelatin dari agar-agar. Sehingga agar-agar ini kadar airnya cukup atau sangat banyak. Tapi yang lebih banyak lagi bila kita banyak mengkonsumsi buah-buahan yang kadar airnya sangat tinggi. Jadi berbeda kalau kita makan buah jambu kristal, itu berbeda dengan nanas atau jambu air. Jadi banyak mengandung air. Akibatnya produksi urin juga lebih banyak ketimbang yang lain. Nah, kita pindah lagi ke suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu pada prinsipnya ada yang suhunya normal, yaitu 37 derajat Celcius. Ya kan, pada saat diukur bisa juga tinggi, yang berarti si pasien tadi demam, atau mungkin kedinginan, hipotermia bisa juga, atau kepanasan ya. Jadi atau dia hal-hal yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat pada kondisi kedinginan atau hipotermia tidak ada penguapan air yang banyak pada permukaan kulit, sehingga produksi urin akan meningkat. Beda dengan orang yang kepanasan, terik matahari, banyak air yang keluar melalui permukaan kulit dalam bentuk keringat. Walaupun memang semuanya ini secara pengeluaran konstan tuh ada, perspirasi insensibilis. Nah, jadi perbedaannya di situ. Dengan orang yang demam beda juga. Dengan orang yang demam ini dia demam, suhu tubuhnya tinggi. Nah, produksi urinnya juga akan mengalami perubahan. Ya, jadi teman-teman dari sini kita bisa melihat yang paling ekstrim dan signifikan perubahan produksi urin itu adalah bila kedinginan banyak produksi urin, apabila kepanasan produksi urinnya sedikit. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman yang dipengaruhi oleh suhu tubuh. Nah, demikian juga dengan iklim. Iklim tropis, subtropis, dan salju itu berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Saya mengatakan membagi subtropis dengan salju. Dalam kondisi tropis, suhu panas, misalnya kemarau, itu produksi urin akan berkurang karena banyak berkeringat orang-orang yang berada di tropis. Misalnya di wilayah gurun pasir, atau di wilayah Asia Tenggara misalnya, Indonesia. Sementara di subtropis adalah misalnya seperti anggaplah di wilayah Jepang, Australia, mungkin itu suhunya relatif lebih agak sejuk, tidak terlalu panas, sehingga pengeluaran keringat itu tidak terlalu signifikan banyak dibandingkan Indonesia. Dan lagi akibatnya produksi urin mereka cenderung lebih sedikit meningkat.
Nah, kalau di salju sama halnya seperti orang yang kedinginan. Artinya pengeluaran keringat melalui kulit itu tidak begitu banyak sehingga produksinya melalui urin meningkat. Nah, lanjut lagi. Yang nomor 7, teman-teman. Ini lain lagi. Aktivitas. Jadi aktivitas itu ada bermacam-macam. Ada yang santai saja, duduk-duduk. Ada juga berbaring. Ada juga berolahraga dengan berjalan atau berlari atau olahraga berat. Misalnya angkat berat atau olahraga atletik. Atau olahraga lain misalnya pelari cepat. Nah, 3 hal ini kita bisa melihat semakin kita beraktivitas, maka pengeluaran urin akan juga berkurang karena keluar lebih banyak air melalui permukaan kulit dalam bentuk keringat. Sementara santai itu konstan dan berbaring itu lebih sedikit. Makanya pada saat kita tertidur malam hari, itu dalam kondisi berbaring itu konstan pengeluaran di permukaan kulit kita, perspirasi insensibilis, sehingga produksi urin jauh lebih banyak pada saat tidur. Walaupun ya memang sangat tidak disarankan kalau apabila mau tidur itu minum banyak minum banyak air. Jadi pada saat mau tidur itu sebenarnya yang paling ideal jangan terlalu banyak minum air, minum air secukupnya saja. Nah, lalu lanjut kita ke bagaimana rata-rata daerah tropis jumlah urin dalam 24 jam dikeluarkan. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman tadi yang mengumpulkan urin dalam botol aqua air mineral bekas yang besar, tampung 24 jam, apabila berada di 800 sampai dengan 1300 ml, ya kan? Ya, anggaplah seliter dapatnya. Itu pada orang dewasa berarti normal. Tapi bila di bawah 800 atau di atas dari 1300 misalnya 2 liter, nah itu tidak normal. Ya, jadi teman-teman bisa mengukurnya volume urin tersebut. Nah, dari situ kita bisa melihat jumlah atau volume urin itu pada prinsipnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang normal, ya kan? Normal itu sesuai tadi. Yang kedua adalah oliguria. Nah, ini oliguria dalam istilah kesehatan, teman-teman, volume urin yang dikeluarkan kurang dari normal. Tadi kan 800. Dia mengeluarkan 500. Nah, ini adalah oliguria, 500 atau 400 ml dalam 24 jam. Nah, sebaliknya apabila poliuria adalah volume urin yang dikeluarkan lebih dari normal, di atas dari 1300 tadi, banyak sekali, anggap dia 2 liter hingga 2 liter setengah. Ini banyak ditemukan nanti pada kasus-kasus orang-orang dengan diabetes. Nah, lagi lanjut yang nomor 3, ini lain lagi. Volume urin yang dikeluarkan sangat sedikit atau hampir tidak ada. Ini misalnya pada kerusakan ginjal kan. Dia berkemih dalam 24 jam sangat sedikit. Anggap cuma 100 ml, 50 ml. Ini adalah anuria. Nah, dari sini kira-kira teman-teman apakah sudah normal volume urinnya? Nah, jadi muncullah pertanyaan pertama. Bagaimana dengan penderita diabetes melitus terhadap volume urin tadi? Nah, ini jawabannya. Penderita diabetes melitus umumnya urin diproduksi dalam jumlah besar, melebihi dari 2 liter per 24 jam. Sehingga disebut dengan poliuria. Karena salah satu tanda diabetes melitus adalah poliuria di samping polidipsia dan polifagia. Nah, lalu pertanyaan lagi muncul, bagaimana dengan penderita gagal ginjal atau kerusakan ginjal? Nah, ini pada kondisi ini kebalikan dari tadi. Penderita ini umumnya urin diproduksi dalam jumlah kecil di bawah normal dalam 24 jam. Ini bisa kondisinya anuria atau oliguria. Jadi kita tahu yang namanya kerusakan ginjal itu tempat memfiltrasi memfiltrasi darah menjadi urin. Apabila ginjalnya mengalami kerusakan sehingga produksi urin akan mengalami penurunan. Nah, jadi seperti itu. Sekarang teman-teman yang ingin mencek volumenya, silahkan mencek volume urinnya dulu. Kita lanjut masuk ke hal yang kedua, yaitu warna. Nah, warna urin itu pada prinsipnya variasi. Tapi secara normal
Warna urin itu adalah kuning. Ya, mungkin membayang-bayangkan mirip dengan minyak goreng, teman-teman. Jadi warna urin itu disebabkan oleh urokrom dan urobilin, kuning. Bisa dari kuning biasa hingga kuning muda. Nanti kalau misalnya terlalu banyak minum, kuningnya akan lebih muda lagi, atau sedikit minum, kuningnya akan menjadi kuning tua. Oleh sebab itu, warna urin, nah teman-teman, dinyatakan dengan tidak berwarna kuning muda, kuning kuning tua seperti teh, ya kan? Kuning bercampur merah, merah bercampur kuning, merah, coklat kuning bercampur hijau, putih serupa susu, coklat tua, hitam, hijau, hingga hijau fluoresen. Ini variasinya seperti ini, teman-teman. Misalnya yang kita contohkan kuning tua seperti teh. Apabila teman-teman berkemih warnanya kuning tua seperti teh induk, berarti teman-teman mengalami gangguan pada hyper atau liver atau hati. Gangguan baik itu kemungkinan karena hepatitis virus, atau karena hepatitis yang lain, atau juga mungkin ada hal yang lain, misalnya sumbatan empedu mungkin, atau anemia hemolitik. Nah, ini contohnya salah satunya. Oke, kita lihat dulu dari warna-warnanya, itu mulai dari warna merah. Warna merah penyebab patologisnya hemoglobin, mioglobin, porfobilinogen, dan porfirin. Jadi terkait dengan ini pengangkut oksigen, ya, hemoglobin, mioglobin. Ini kan komponen-komponen dari pembentukan dari hemoglobin dan turunan-turunannya. Ini warna merah nanti pada urin penyebab patologisnya. Nah, sementara warna merah itu penyebab non patologis, itu adalah obat-obatan dan zat warna makanan atau minuman. Ya kan, obat-obatan zat warna kan, kita minum zat mengkonsumsi makanan tuh ada yang zat warna minuman. Ya, ada dicampur dengan, jadi zat warna itu ada dua jenis yang memang dibolehkan dan yang dilarang. Nah, yang dilarang ini yang bisa merusak ke hati, ginjal, atau organ yang lain, dapat menyebabkan karsinogen atau kanker mungkin. Nah, ini misalnya ini ya kan, beet. Nah, ini beet ini kayak umbi-umbian ya, umbi-umbian. Atau misalnya yang lain-lain, ya kan, rubab. Rubab ini seperti ini, ya kan, sayur. Dan mungkin juga sena, sena ya kan. Sena itu seperti turi ya, daunnya diambil. Ini menghasilkan warna merah ini ke tiga-tiganya ini pada makanan atau sayuran berikut ini. Nah, kita pindah masuk ke warna oranye. Penyebab patologisnya adalah pigmen empedu. Jadi empedu itu warnanya agak merah-merah oranye gitu. Jadi dilihat warnanya merah, warnanya oranye. Jadi ini pigmen empedu. Jadi kalau empedu ini mengalami pada gangguan urin, ini adalah pigmen empedu penyebabnya. Kemudian teman-teman, warna oranye lain yang non patologis itu adalah obat untuk infeksi saluran kemih, yaitu viridium, ya kan? Obat lain termasuk penotiazin. Nah, ini yang akan memberi warna oranye. Jadi oranye itu warnanya kuning jingga atau jingga lah bahasa Indonesianya dari oranye. Nah, kita pindah ke warna yang kuning. Nah, penyebab patologis kuning pada urin yaitu karena urin tadi yang sangat pekat. Misalnya kurang minum, ya kan? Sehingga urinnya pekat. Jadi warnanya lebih kuning dibandingkan urin normal. Misalnya urin normal itu misalnya agak kuning muda. Disebabkan oleh apa? Bilirubin, ya kan? Urobilin. Nah, ini bilirubin, urobilin, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, ini warnanya contohnya seperti ini. Ini urin warna karena bilirubin, kita bisa melihat seperti warna teh tua. Sementara urobilin agak-agak sedikit mirip-mirip juga dengan bilirubin. Sementara yang teh urin yang pekat itu memang warnanya lebih kuningnya tegas. Maksudnya kuning agak tua. Nah, kuning juga bisa penyebabnya adalah non patologis karena banyak makan wortel, ya kan? Bisa juga karena pengaruh obat penasetina, atau juga campuran pada kopi, yaitu kaskara. Ini salah satu
campuran untuk minuman. Atau nitrofurantoin. Nah, nitrofurantoin ini digunakan untuk pengobatan. Lalu kita pindah ke warna hijau. Nah, penyebab patologis warna hijau itu adalah biliverdin, bisa juga, atau bisa juga karena kasus infeksi bakteri, terutama Pseudomonas. Pseudomonas itu menghasilkan pigmen berwarna hijau. Nah, Pseudomonas cocopenenan juga sama. Jadi Pseudomonas aeruginosa menghasilkan pigmen hijau pada media pembiakan. Juga mungkin yang cocopenenan. Jadi kalau Pseudomonas memang menghasilkan pigmen warna hijau atau fluoresen hijau. Walaupun ada juga yang kasus lain penyebab non patologis warna hijau itu karena vitamin. Nah, vitamin. Salah satunya yang warnanya fluoresen hijau itu adalah vitamin B kompleks. B kompleks dia menghasilkan warna hijau nanti. Salah satunya vitamin B6 ya kan. Juga penggunaan obat psikoaktif, kemudian penggunaan obat diuretik itu bisa menyebabkan warna hijau. Nah, ini ini kebetulan kita bisa melihat diuretik juga berpengaruh. Kita pindah lanjut lagi ke warna biru. Biru ternyata tidak ada pada urin normal patologis. Tapi pada urin yang non patologis bisa saja terjadi karena pengaruh obat diuretik, nitrofuran. Nah, kita pindah ke warna coklat. Coklat itu penyebab patologisnya adalah asam hematin, mioglobin, dan pigmen empedu. Apabila pigmen empedunya itu warnanya lebih pekat dari warna kuning, jadi coklat, berarti itulah lebih tinggi kadarnya dibandingkan yang warna kuning tadi, kuning agak tua. Nah, kalau kita membandingkan warna asam hematin itu seperti kita mengerjakan HB Sahli ya teman-teman. Warnanya kuning kecoklatan. Ya kan gelap itu. Pembentukan dari asam hematin yang mana hemoglobin diubah menjadi asam hematin dengan bantuan asam kuat encer misalnya HCl. Lalu kita pindah warna coklat yang penyebab non patologis adalah ini teman-teman. Pengaruh obat misalnya levodopa ya kan, atau nitrofuran, dan beberapa obat sulfa. Ya, jadi sulfa mungkin trisulfa, sulfadiazin, sulfamerazin, sulfasomidin, sulfa yang lain-lain lagi lah. Itu asam sulfanilat mungkin salah satu dalam hal sulfa-sulfaan. Nah, kemudian warnanya hitam atau hitam kecoklatan. Ini penyebab patologisnya adalah melanin, ya kan, asam homogentisat. Asam homogentisat ini dan melanin ini pada gangguan metabolisme pada alkaptonuria. Juga bisa disebabkan oleh indikan, urobilinogen, dan methemoglobin. Nah, sementara yang non patologisnya warna hitam atau hitam kecoklatan disebabkan oleh pengaruh obat, ya kan, levodopa, kaskara juga tadi kan, kaskara mirip. Kemudian kompleks besi, fenol. Jadi itu berpengaruh pada warna hitam. Jadi kalau terlalu banyak makan tablet besi itu bisa menyebabkan ya kan kompleks besi tadi dibuang pakai menggunakan obat pembuang besi, karena memang di tubuh kita itu tidak ada mekanisme membuang besi melalui urin. Jadi harus menggunakan senyawa tertentu yang mengikat besi tadi untuk dibuang melalui urin. Orang-orang dengan thalassemia seperti itu. Badannya akan warnanya gelap atau coklat kehitam-hitaman karena besi mengalami akumulasi di dalam darah atau dalam tubuh di jaringan. Oke, kita pindah. Ini kita lanjut ke pertanyaan seputar, mungkin dari situ terbesitlah pertanyaan teman-teman. Bagaimana pengaruh warna urin terhadap cairan tubuh? Nah, jadi kalau kita melihat ilustrasi di sini ada warnanya urinnya pekat, kuning muda, dan kuning tua, ya kan di situ. Nah, di situ kita bisa melihat apabila urinnya kuning pekat artinya Anda sangat butuh banyak minum. Jadi peliharalah ginjal teman-teman dengan banyak minum bila warna urinnya pekat. Kemudian kalau warnanya urin muda artinya Anda butuh banyak minum. Sementara urinnya bening artinya jumlah minum Anda sudah baik. Sementara bening hampir tidak berwarna artinya jumlah minum Anda sudah tercukupi. Jadi dari sini kita bisa melihat
kalau di 1, 2, 3 Anda terhidrasi dengan baik. Jadi minumnya sudah cukup di 1, 2, 3. Kemudian di 4, 5, 6 berarti Anda kurang terhidrasi dengan baik, kurang minum. Sementara 7, 8 Anda mengalami kekurangan cairan. Artinya tidak minum atau sedikit sekali minum. Ini kekurangan cairan, jadi warnanya lebih tua warna urin. Nah, lanjut lagi kita pindah kejernihan dan kekeruhan. Tadi sudah kita volume dan warna, ini kita kejernihan kekeruhan. Nah, ini kita bisa melihat ilustrasi di sebelah ini pada gambar. Ada yang keruh, kan keruh gelap, ada yang keruh merah, ada yang keruh kuning, dan ada keruh kuning muda. Ya kan? Kejernihan urin dinyatakan dengan jernih, agak keruh, keruh, sangat keruh dengan endapan, keruh kemerahan. Misalnya jernih yang normal, agak keruh itu lumayan ada gangguan sedikit, atau keruh kan, agak keruh ini masih kelihatan mungkin terbaca tulisan. Kalau keruh ini sudah mulai samar, kalau sangat keruh ini sudah tidak bisa lagi dibaca tulisan. Kalau misalnya taruh tulisan kan di botol urin, atau sangat keruh dengan endapan, di bawahnya ada gumpalan endapan. Nah, ini mungkin infeksi saluran kemih nanti. Keruh kemerah-merahan. Nah, ini ada merah, ini berarti ada sel darah merah. Kekeruhan dapat terjadi saat dikeluarkan atau setelah didiamkan. Jadi kalau urin ini kita keluarkan keruh, berarti gangguan di saluran kemih. Tapi pada saat kita keluarkan jernih, lalu lama-kelamaan dia menjadi keruh, itu karena salah satunya perubahan dari komponen di dalamnya. Mungkin dirombak oleh bakteri kontaminasi atau kontaminan. Nah, kekeruhan ringan dapat terjadi karena nubekula yang terjadi dari lendir. Nah, jadi ada sedikit lendir-lendir yang mungkin masuk pada urin. Terutama pada pria dewasa atau wanita dewasa. Sel-sel epitel dan leukosit yang lambat mengendap. Ini bisa menyebabkan kekeruhan ringan. Nah, kita masih masuk ke kekeruhan dan kejernihan, ya kan? Normal, jernih dan tidak keruh, itu urin ya. Jadi kalau memang teman-teman berkemih lalu melihatnya itu pada saat setelah berkemih itu jernih, tidak ada keruh, berarti urin normal, berarti fungsi ginjal normal dan bagus. Kemudian berawan ini disebabkan oleh bakteri, leukosit, dan kristal. Dapat karena disimpan dalam lemari es, sehingga mengalami presipitasi kristal, jadi pengendapan kristal urin yang terlarut. Kemudian putar ulang urin, asamkan atau kembalikan suhu ruang. Ini akan hilang nanti berawannya. Nah, kita pindah ke jernihan kekeruhan lagi, yaitu bakteri dan leukosit. Jadi bakteri dan leukosit ini tidak kembali jernih setelah dihomogenkan kembali. Sementara kalau kristal amop urin berawan. Jadi kalau ada amop urin itu berawan. Jadi tipis-tipis kekeruhannya. Sementara fosfat amop dan karbonat dalam jumlah besar itu kekeruhannya apabila di laboratorium kita kerjakan itu hilang dengan penambahan asam asetat 6%. Jadi bisa juga teman-teman menggunakan asam cuka makan. Kalau tidak ada asam asetat 6%. Jadi keruh tambahkan itu. Sedimen urin banyak ditemukan kristal fosfat dan karbonat bila kita periksa di sedimen urin. Jadi kalau ditambah ini akan hilang ya, nanti ditambah dengan asam asetat ini pengaruh amop fosfat dan karbonat. Nah, pindah lagi. Masih di kejadian kekeruhan. Keruh atau kabut atau kabur itu berasal dari vagina atau benang mukus. Jadi benang mukus ini adalah lendir, lendir dari kelamin. Kemudian warna susu itu disebabkan oleh gelembung lemak atau oval fat bodies atau OFB, nephrotic syndrome atau kolesterol tinggi. Jadi orang-orang dengan gangguan, misalnya kena nephrotic syndrome, gangguan metabolisme lemak, sehingga urinnya tadi berwarna seperti susu. Jadi teman-teman bisa melihatnya seperti suspensi susu. Nah, itu adalah disebabkan oleh gangguan pada lemak, metabolisme lemak. Atau juga mungkin disebabkan oleh benda-benda koloid, menyebabkan kekeruhan ringan pada urin hingga sedang. Nah, dari sini lalu setelah kita mempelajarinya tadi muncul pertanyaan. Pertanyaannya misalnya seperti ini.
Bagaimana bila urin berwarna merah keruh? Nah, itu jawabannya adalah ini. Ini merupakan tanda urin mengandung atau bercampur darah atau sel darah. Jadi secara makroskopis kita melihat, oh ini bercampur darah. Begitu kita berkemih kan? Berkemih. Warna merah. Ada apa denganku? Mungkin bisa juga dia berpikir ini mengalami infeksi saluran kemih. Jadi ini namanya adalah hematuria. Jadi hematuria disebabkan perdarahan pada saluran kemih. Jadi hematuria ini. Nah, hematuria ini bisa saja terjadi pada hal-hal yang lain, misalnya pada hal kriminalitas. Jadi seseorang itu kalau mau ada luka kan, luka di sekitar perut atau di pinggang, untuk membuktikan bahwa ginjalnya tidak tertusuk oleh pisau atau benda tajam, jadi membuktikan dengan urin. Begitu dia berkemih, urinnya itu jernih, berarti ditusuk tadi dengan benda tajam seperti pisau tadi tidak kena ginjal. Tapi begitu di urinnya berkemih dia ada warna kemerahan setelah peristiwa ditusuk tadi, berarti ginjalnya kena tusuk benda pisau. Ini misalnya contohnya seperti ini. Ini hematuria yang diakibatkan luka pada organ ginjal. Lalu pertanyaan lagi, bagaimana bila urin berwarna putih keruh? Putih keruh ya. Begitu berkemih. Kenapa kemihku berwarna putih keruh? Nah, ini. Ini merupakan tanda urin mengandung bakteri dan sel leukosit. Ya, kadang-kadang juga putih keruh kemerahan, berarti bercampur dengan sel darah merah. Terjadi leukosituria atau viuria akibat adanya infeksi bakteri, sehingga dapat disimpulkan ini adalah ISK, infeksi saluran kemih. Jadi apabila teman-teman mengalami infeksi saluran kemih atau hal-hal yang lain, ya berarti Anda mengalami gangguan pada saluran kemih. Lalu mengalami kelainan pada urin, bagaimana pemecahannya? Ya, jadi bingung kan? Ini aku mengalami kelainan pada urinku keruh putih, urinku keruh merah, atau urinku warnanya abnormal. Apa yang tindakannya dilakukan? Yaitu tindakan utamanya segera ke dokter untuk berkonsultasi, periksa diri, periksa fisik, hingga mendapatkan diagnosis pasti oleh dokter. Ya, termasuk salah satunya nanti anamnesa. Informasi yang dikumpulkan dokter dari mewawancarai si pasien. Apa saja yang diminum, apa saja aktivitasnya, itu anamnesa. Lalu nanti terkumpul anamnesa, diagnosis, ya kan, lalu dilakukanlah pemeriksaan urin di laboratorium. Nah, dari hasil urin ini bisa disimpulkan diagnosis sementara atau diagnosis yang sudah tepat dan sudah akurat bahwa mengalami kelainan-kelainan pada saluran kemih atau hal-hal lain yang terjadi. Misalnya gangguan pada endokrin misalnya. Nah, ini kesimpulannya dapat diambil. Oleh sebab itu, segera periksa ke dokter apabila mengalami gangguan pada urin. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya nanti ya. Semoga banyak manfaat materi yang saya paparkan ini. Beri komentar di kolom komentar apabila ingin memberikan komen. Dan juga teman-teman apabila ingin mendapatkan update-update terbaru seputar ilmu laboratorium medik dan kesehatan, bunyikan lonceng notifikasi. Nah, apabila bermanfaat bisa saja teman-teman men-share sebanyak-banyaknya ke orang lain. Saya Ahmad pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Next kita bahas mengenai urin narkoba.